Nah, jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? Idealnya memang MPR Republik Indonesia dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. Soal perbaikan demokrasi, ya kita kan perlu refleksi ya. Kan bukan tadi, solusinya kan bukan dengan mengubah konstitusinya. Kita lihat dulu tuh tadi indikator-indikator demokrasinya yang kemudian sekarang bermasalah itu di mana saja. Dan yang perlu di-highlight adalah proses ini kan harus partisipatif juga. Wacana pemilihan presiden diserahkan lagi ke Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mengemuka. Hal itu diantaranya disuarakan Ketua MPR periode 1999 sampai dengan 2004, Amin Rais, usai bertemu Bambang Susatyo dan pimpinan MPR lainnya di Jakarta pada 5 Juni 2024. Kepada awak media, Amin mengatakan dirinya salah dalam membuat kalkulasi politik saat memutuskan untuk melucuti kekuasaan MPR dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Ia mengaku perhitungannya kala itu agak naif. Waktu itu ia berpikir, kalau presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat, one man one vote, tidak mungkin akan ada orang yang mampu memberi amplop kepada ratusan juta pemilih. Perlu triliunan rupiah untuk melakukannya. Tapi ternyata fakta berbicara lain. Untuk itu, dirinya sepakat pemilihan presiden dan wakilnya dikembalikan lagi ke MPR. Nah, jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? Kesepakatan Amin Rais sejalan dengan keinginan Ketua MPR, Bambang Susatyo, yang sejak lama sudah menyuarakan amandemen UUD 1945. Politikus Golkar itu intens berwacana mengembalikan kemenangan MPR dalam memilih presiden dan wakil presiden. Ungkapan senada disampaikan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kala itu dipimpin Kiai Haji Said Akil Siroj. Menurutnya, dalam Munas Alim Ulama Cirebon pada 2012, para kiai senior melontarkan ide agar presiden dan wakilnya dipilih lagi oleh MPR. Alasannya, pemilihan presiden secara langsung lebih besar mudarat ketimbang manfaatnya. Ongkos politiknya terbilang tinggi dan dampak sosialnya sangat besar. Kekhawatiran para ulama NU itu semakin terbukti dalam pemilu 2024 sehingga wacana mengamandemen Undang-Undang 1945 kian mendapatkan tempat. Bambang Susatyo menilai pemilu tahun ini berlangsung sangat brutal, mahal, dan transaksional. Untuk itu, pihaknya membuka peluang mengembalikan mekanisme pemilihan presiden ke MPR lagi. Menurutnya, jika seluruh partai politik setuju melakukan amandemen Undang-Undang 1945, MPR akan memfasilitasinya sebagai ikhtiar dalam menata kembali sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Alih-alih mendapatkan dukungan, sejumlah pihak menentang wacana tersebut. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan tegas menolak pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR. Menurutnya, hal itu sama dengan mencabut kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Alisera. Ia mengatakan, mengembalikan pemilihan presiden ke MPR tidak akan serta-merta menihilkan praktik politik uang yang kerap terjadi dalam setiap pemilu. Menurutnya, untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia tidak bisa melalui cara parsial, tapi harus integral. Banyak aspek yang harus dikaji ulang, termasuk soal sistem proporsional tertutup dalam pemilihan calon anggota legislatif. Penolakan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi. Ia meragukan pemilihan presiden melalui MPR akan menghilangkan cara-cara kotor dalam suksesi kepemimpinan, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang. Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai praktik suap dan korupsi akan semakin tumbuh subur jika pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR. Untuk itu, dirinya menolak wacana tersebut. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sejak awal menolak wacana tersebut karena menjadi kemunduran dalam berdemokrasi. Bila pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR, itu bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.
proses ini kan harus partisipatif juga. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah 4 kali diamandemen, yakni pada Oktober 1999, Agustus 2000, November 2001, dan Agustus 2002.